Pendeta Eli Itoy Debel sebagai pelayan firman. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul dalam kekudusan dan dengan hati penuh sukacita mengantar sepasang kekasih, Saudara Berkat Jeremia Tugatorop dan Saudari Amurza Citra Diastri, yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta keluarganya datang menghadap Allah, mohon berkat Tuhan. Dengan rasa syukur, mari berdiri. Kita sambut kedua mempelai. You'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way to a place where we'll be safe. Mari kita sambut keluarga Wibisono Niki Julu. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we're all God's children, reaching out to touch it, reaching to the sky. We ask that life be kind and watch us from above. We hope each soul will find another soul to love. Mari kita sambut Saudara Berkat Jeremia Togatorop bersama Papa terkasih. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we're all God's children, reaching out to touch it, reaching to the sky. We ask that life be kind and watch us from above. We hope each soul will find
us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Jeremy, saya serahkan Amorsa untuk mengikuti peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jaga dia seperti kami menjaga Mosa selama ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya lanjutkan dalam pemberkatan perkawinan. Needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be Umat Tuhan yang terkasih, marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan-Nya. Puji Dia, hai segala
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mendasari peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi kedua warga Sidi, ya, dengan firman yang hendak kita baca dari Alkitab. Mari kita berdoa memohon bimbing Roh Kudus agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kedua calon pengantin dan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Allah yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, di pagi menjelang siang ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon Tuhan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Saat bacaan Alkitab diperdengarkan, hati dan pikiran kami terarah kepada Tuhan, bahkan telinga kami untuk mendapatkan berkat Tuhan melalui firman yang kami baca dari Alkitab. Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar dalam perkataan, perbuatan, kami mencerminkan kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami dapat. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, suara Tuhan yang menjadi berkat untuk kami lanjutkan hari-hari hidup. Demi Yesus Kristus, firman yang telah datang ke dalam dunia, kami mohon kepadamu. Amin. Umat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini berdasarkan Alkitab terjemahan baru kedua terambil dari Amsal 15 ayat 16 dan 17. Amsal 15 ayat 16 dan 17. Demikianlah. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih
daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, balas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita hadir dalam gedung gereja ini untuk menyaksikan satu peristiwa khusus bagi keluarga Togatorop dan keluarga Wibisono. Tentunya berbeda, karena semua yang hadir pada saat ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya sukacita. Begitu kan Bapak Ibu? Bagi saya. Nah, Musa bilang, Ibu, kalau saya kawin, Ibu yang berkati. Sewu ya Pak Pendeta. Jadi itu haulnya dia. Dan saya punya mau. Tapi tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, Horeb masih memberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengar spesial saya ambil menyangkut dengan profesi mereka. Karena ada sayur, ada lembu atau sapi, begitulah. Mereka dua sangat kenal, dan karena itu saya memberi judul dalam Amsal 15 ayat 16-17. Jadi ingat ya, Musa ini paling gampang, 15, 16, 17. Kalau ditanyain waktu khotbahnya apa, Amsal 15, 16, 17. Itu ya. Nah, judulnya lebih baik. Mengapa? Karena ungkapan dalam Alkitab dibilang lebih baik berdua daripada sendiri. Dan cerita Alkitab ini bukanlah cerita yang dikarang biasa-biasa, tapi berawal dari bagaimana Tuhan melihat ciptaannya sendiri. Tidak baik laki-laki seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Itu narasi di dalam kitab Kejadian. Lalu berjumpalah yang perempuan ini dengan Adama. Lalu Tuhan menyatakan memberkati kalian, beranak cucu dan bertambah banyak. Poin ini menjadi bagian dari kesaksian umat bahwa kalau sudah menemukan pasangan yang tepat, baik, monggo. Dan dua-dua sudah punya dasar yang kuat. Karenanya lebih baik itu adalah supaya kita yakin kita bukanlah sendiri. Lebih baik itu menentukan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Amsal yang kita dengarkan tadi itu merupakan bagian dari nasihat. Siapa yang memberi nasihat? Salomo. Dia adalah seorang raja berkelimpahan dan juga
pada saat dia mengarang Amsal ini, dia dalam posisi masih muda. Yaitu ya 35 sampai 45 tahun. Kebayang enggak? Kata-kata yang muncul ini bukanlah kata-kata biasa. Tapi nadanya ada peduli, ada arahan, dan juga minta untuk tampil bersama. Dan hari ini JJ dan Musa bukan saja menerima nasihat, tapi diajarkan untuk peduli. Diajarkan untuk ke depan ini mau jadi apa? Apa yang akan kita lakukan ketika kita hidup nanti sebagai suami istri? Tentunya bersama. Kemarin ada nasihat ya dari Pak Saksi ya. 1 tambah 1 berapa Pak? 1. Ini matematika yang aneh. Tapi kita mau bicara soal laki-laki yang 1, perempuan yang 1, berbeda mereka bersama. Dan kebersamaan itu perlu dilihat dalam capaian komunikasi dan juga hal yang penting adalah didasari pada kehendak Tuhan. Memang ada kepentingan-kepentingan kita, ada hal-hal yang kita ingini, tidak lepas dari semua yang kita jalankan. Next. Ketika kita lihat dalam bacaan itu, tadi dikatakan dari ayat 16, bahwa lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Tuh, kita sendiri jaga sekali kita punya dompet kan Bapak Ibu ya. Kita cemas itu. Walaupun ada 5.000, 10.000, tapi kita jaga betul. Memang ada duitnya 5.000, 10.000, tapi di dalamnya juga ada identitas kita. Kita berharga itu. Sehingga kita tidak mau itu hilang begitu saja. Dan dalam proses ini, orang yang memiliki harta, seperti apa tuh harta? Apakah uang yang banyak, jutaan, miliaran, ataukah tanah yang luas, ataukah mobil yang ada? Ukurannya seperti apa harta itu? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo berkelimpahan. Tapi dia katakan, di tengah-tengah kelimpahan pun ada kecemasan. Lebih baik sedikit, tapi saya berjumpa dengan Tuhan. Itu harta yang paling banyak, harta yang berkelimpahan. Berjumpa dengan Tuhan. Hari ini, JJ dan Musa mendapatkan satu peristiwa besar, yaitu keputusan untuk hidup sebagai suami istri dan masuk dalam prosesi ibadah. Ini kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan umat. Dalam perjumpaan dengan Tuhan inilah firman yang datang bagi JJ dan Musa. Sehingga kelimpahan yang dimaksud adalah bersama Tuhan. Catatan penting adalah teruslah mencari dan menemukan Tuhan. Karena disitulah kelimpahan. Bagaimana? Salomo tidak mengingkari kebesarannya,
kehebatannya dengan segala macam pernak-pernik di istana. Tapi dia mau menyampaikan bahwa kegembiraan, sukacita itu ada karena Tuhan. Musa dan JJ ya dibentuk melalui jemaat Horeb. Dibimbing bersama dengan para presbiter. Di dalamnya pendeta, penatua, diaken. Ini bukanlah proses yang biasa. Sampai punya keputusan, ya dengan segenap hati. Itu kegembiraan. Jadi kalau masuk dalam persekutuan, ibadah, dan kita melanjutkan tanggung jawab ini, kita tidak bisa bilang hanya, ya pokoknya saya sendiri, orang lain bodoh amat ya. Lihat saja waktu penyampaian dari Pak Simon, Bapak punya pengalaman melayani gimana? Saya senang. Kenapa? Karena semua orang bertanya sama saya. Itu sebagai presbiter loh. Lalu catatan, karena di sektor Magdalena ini sedikit sekali kalau diminta untuk jadi presbiter. Jadi Musa dan JJ jangan menolak. Ini sudah satu panggilan, ajakan, sukacita. Kita berjumpa dengan umat Tuhan. Mereka boleh sharing, mereka boleh mempercakapkan apa saja dalam pengalaman hidup mereka. Bahkan ya jarang mereka katakan, tolong doakan kami. Siapa saya? Saya diminta untuk berdoa. Siapa saya? Saya diminta untuk datang, bergumul bersama dengan keluarga itu. Ini poinnya. Jadi kegembiraan, sukacita adalah rasa puas karena bersama dengan Allah. Next, kita lihat lagi yang saya bilang, Musa dan JJ. Orang Manado paling tahu itu. Makanya suka dibilang ya, waktu pacaran ya kasih bunga bang. Setelah kawin kasih jo bunga papaya. Rasanya pahit. Tidak disukai. Tapi orang Manado dia suka saja. Ada yang suka selain orang Manado bunga papaya? Semua suka ya. Di Bali enggak boleh. Enggak boleh ada bunga papaya. Karena banyak leak bergantung di situ. Orang Bali. Itu loh Bapak Ibu. Orang Manado kita makan saja. Nah, sesuatu yang pahit itu memang tidak disukai. Sesuatu yang sulit itu tidak disukai. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak disukai. Perkawinan ini akan berjalan. Mungkin ada ketidaknyamanan. Saya bilang Musa dan JJ coba daftarin. Daftar yang tidak disukai pasangan masing-masing. Saya dapatkan cuma 2 yang mereka tidak suka. Selebihnya suka banget. Nah Bapak Ibu, ini kata orang Ambon baru mau mulai, belum dapat. Ya. Nah, jadi ungkapan semangkok sayur yang pahit lebih baik daripada daging lembu yang tambun. Kalau besar itu sangat disukai. Ya Bapak Ibu lagi musim mangga ya di pasar ini. Kalau cari mangga mau yang besar-besar. Kalau dapat daging yang besar ya enak banget itu. Bukan saja satu keluarga bisa makan,
tetapi kelihatannya mencukupi. Nah, Ibu Bapak, sesuatu yang dilihat besar, nyaman, belum tentu baik untuk kita. Karena pada waktu tertentu usia bertambah, hati-hati loh. Ingat kolesterol, ingat asam urat, ingat macam-macam. Sudah tidak bisa menikmati lagi yang nyaman-nyaman itu. Akhirnya nasihat ini disampaikan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Karena itu Musa dan JJ, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal penting yang boleh kita belajar pada saat ini. Next. Yang pertama, kita menjumpai Tuhan karena Ia kudus. Kita memiliki kekudusan, mencari Tuhan bukan karena benar, tetapi mencari Tuhan karena kita berada dalam kerapuhan kita. Kita menemukan Tuhan, Ia mau mendengar kita dengan sukacita, Ia menjawab kita. Next. Yang kedua adalah kasih. Kasih ini harus dirawat. Saya memang memakai idiom yang lucu di situ. Aku salah tingkah saat ingin mendekatimu. Gambar 2 jari ini. Karena apa? Seringkali kalau sudah masih pacaran, baku sayang luar biasa. So kawin, mulai. Katanya orang tua-tua begini. Waktu pacaran kena batu, tersentuh. Duh sayang, kenapa ya? Hati-hati ya say. Begitu kawin 2-3 bulan, matamu di mana? Gitu. Bukan orang Batak ya. Ya, itu suasana yang kita hadapi. Terkadang kita lembut, terkadang kita juga bisa ada intonasi yang tinggi. Sehingga ini dalam dasar yang diberikan pada ayat 17 itu. Kasih. Kasih yang mempertemukan JJ dan Musa. Dan kasih itu memberikan frekuensi damai di semua orang. Dan kasih itulah yang menempatkan Musa dan JJ melihat dari hati yang paling dalam. Bahwa hati yang kecil itu, namun dia punya keinginan yang sangat besar. Pasti Musa dan JJ punya harapan, kami mau rumah tangga kami ini, seperti itu. Jumpai Tuhan. Bicara sama Tuhan melalui doa, melalui peribadahan, melalui orang tua dan mereka yang terus mendampingi kalian. Sehingga hidup berumah tangga bukan saja keinginan kita, tapi orang lain bisa menyaksikan betapa kekudusan itu ada, betapa kasih itu mulia. Muncul di tengah kehidupan Musa dan itulah sukacita. Orang akan lihat, bahagianya mereka. Kalian sudah memberikan energi baru. Ketika kalian hidup baik-baik, bahagia, maka orang tua tidak khawatir, keluarga tidak bingung, tidak ada percekcokan. Ada sih, tapi bisa diminimalis. Orang akan merasakan Musa waktu you diberkati, ceritanya begini-begini ya. Kami senang sekali. Nah, itu kesempatan bahwa damai itu terjadi.
kami sukacita menikmati perjumpaan, apalagi mendengar janji perkawinan kalian berdua, memberikan efek positif bagi kita. Ya, mungkin dalam hidup berumah tangga ada yang agak tersinggung, ada yang sebel sama istrinya karena pasang konde kelamaan, telat masuk ke sini. Ya, nanti kalau dengar Musa dan JJ mengucapkan janji perkawinan, pegang tangan pasangan masing-masing. I love you mama, I love you papa. Ada terjadi pembaharuan dalam perkawinan. Bagi kita semua, mari bersamalah hidup dalam kekudusan, memiliki kasih menjadi haul bersama, bahwa damai sejahtera itu kita hadirkan kepada semua orang. Selamat berbahagia Musa dan JJ, juga bagi kita semua, Tuhan menolong kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Berkat
Jeremia Togatorop, dan Saudari Amursa Citra Diastri, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana yang ditetapkan Allah sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman demi kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walau demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang yang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan pembacaan kitab suci. Alkitab menasehatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia dalam kasih. Kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kesudahan zaman. Demikianlah penjelasan tentang perkawinan Kristen. Mari kita bersama ada dalam amanat perkawinan Kristen, supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah. Maka saya mengundang saudara berdua untuk berdiri. Untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan perkenalan akan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama
dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus, masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan persinahan dengan orang lain dan tanpa mempertahankan dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarga sebagai bait kudus. Saudara Berkat Jeremia Togatorop dan saudari Amursa Citra Diastri, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Saudara Berkat Jeremia Togatorop dan saudari Amursa Citra Diastri, kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan umat-Nya. Saya Berkat Jeremia Togatorop menyambut engkau, Amorza Diastri, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Amorza Citra Diastri, menyambut engkau, Berkat Jeremia Togatorop, sebagai suamiku, dan berjanji akan tetap setia mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Jeremy dan Musa, cincin ini
melambangkan ikatan perkawinan yang kudus dan mulia serta berharga. Kini sematkan cincin ini masing-masing pada jari pasangan. Amorja Citra Diastri, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku. Dan tidak akan pernah berakhir. Napas dulu. Berkat Jeremia Togatorop, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Berjabat tangan. Para paparasi boleh duduk. Jemaat mau lihat juga. Mendengar janji setia perkawinan saudara Berkat Jeremia Togatorop dan saudari Amorza Citra Diastri, dan berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai umatnya, meneguhkan perkawinan saudara berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Silakan berlutut. Ibu bapak saudara dipersilakan berdiri. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman pada Kristus di dalam keluarga, persekutuan, masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
Baik, Bapak silakan duduk. Yeremi dan Morza, terimalah Alkitab ini, baca dan renungkanlah itu siang dan malam. Terimalah surat akte perkawinan dari Majelis Jemaat Gereja yang menyatakan bahwa perkawinan saudara sah dan tercatat secara gerejawi. Kita akan menyaksikan bagaimana Yeremi dan Musa akan datang ke orang tua masing-masing. Bapak Marolop Togatoro dan Ibu Listeria Manuro. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluarga. Doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera selamanya di dalam Tuhan. Sehatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Keluarga David Budiawan Wibisono dan Ibu Joan Astrid Nikiulu, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu. Doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sambutlah, terimalah keluarga Kristen yang baru ini, keluarga berkat Jeremia Togatorop, sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Mari kita berikan semangat untuk mereka. Silakan bertepuk tangan supaya mereka tidak menangis satu sama lain. Sudah? Hadap balik kanan. Ya. Mereka sudah berpindah tempat, jadi Musa sudah menjadi keluarga anak Togatorop, dan JJ sudah bersama di tengah keluarga Pak David dan Ibu Astrid. Paduan suara sektor pelayanan Magdalena dapat menyampaikan pujian Satu Dalam Ikatan.
Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Allah yang memberkati kami di dalam karya Kristus, memberikan kesempatan kami ada dalam kasih-Mu, sehingga kami hidup dalam kekudusan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur bahwa kami boleh hadir dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi dua warga jemaat Horeb yang hari ini kami saksikan dalam pernyataan iman melalui janji setia mereka. Berkat Jeremia Togatorop dan Amurza Citra Diastri, mereka telah menyatakan kasih dan cinta mereka, dan biarlah Tuhan menolong mereka, mengajarkan mereka, membimbing mereka, dan mempercayakan mereka hadir dalam profesi mereka masing-masing. Berkati kehidupan mereka ke depan. Apa yang ditekuni oleh Musa, apa yang ditekuni oleh Jerem, biarlah Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Mereka akan memulai hidup sebagai suami istri. Kasih setia Tuhan menaungi hidup mereka, bahkan mereka boleh menampakkannya dalam karya Tuhan sebagaimana telah diajarkan oleh kedua orang tua terkasih. Berkenan Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Marolop Togatorop, Ibu Listeria Manurung. Mereka hadir mendampingi anak terkasih mereka. Berkatilah kehidupan mereka supaya mereka dapat menyaksikan anak menantu dan cucu-cucu dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur juga bersama dengan saksi yang hadir memberikan dukungan iman, bahwa mereka pun terpelihara karena Tuhan bersama dengan mereka. Kali ini juga kami mau menaikkan syukur bersama dengan keluarga Bapak David Budiawan Wibisono dan Ibu Joan Astrid Nikiulu. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada mereka, mendidik dan membina anak terkasih mereka. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka, karena hari ini, esok dan seterusnya mereka menjadi orang tua yang terus mendampingi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang dialami. Karenanya bersama dengan saksi, Tuhan juga menolong mereka agar mereka pun dapat menjadi teman sahabat untuk mendampingi Musa dan Jire. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kami semua hadir pada saat ini. Kami menaikkan puji-pujian, kami beribadah kepadamu. Tuhan, bersamalah dengan rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak menantu dan cucu-cucu kami. Tuhan pelihara sebagaimana kami saksikan kehidupan Musa dan Jire untuk hari-hari ke depan. Semua perangkat ibadah, baik presbiter maupun paduan suara, solois, pemain organ, multimedia, semuanya bersukacita karena mereka menyaksikan kebahagiaan kasih yang ada bagi Musa dan Jire. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua yang hadir pada saat ini, membuat kami tahu Tuhan memelihara kami dari hari ke hari. Karenanya kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya kami pun layak melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan,
dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 menyatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Tuhan memberkati.
Saudara-saudara ini berkati Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagimu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian vokal grup Expandly and Family. Bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah ini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat menggayung bahtera rumah tangga. Kasih setiamu abadi selamanya. Bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri. Kembalilah dengan penuh sukacita. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai pemimpin di dalam rumah tanggamu dan lakukanlah firman-Nya dalam hidupmu. Kiranya melalui karya hidupmu dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna dalam Yesus Kristus. Pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mencurahkan hikmat, kekuatan, melengkapi dan memberkati kita semua untuk mewujud nyatakan damai sejahtera bagi kemuliaan. Kiranya Allah menaungi keluarga kita dalam dekapan kasih-Nya hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kasih selesai.
Rangkaian acara selanjutnya penandatanganan kawinan. Lanjutkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan atas nama Presbiter GPI Jemaat Horeb oleh Penatua Sunlan. Silakan. Atas nama Presbiter dari Jemaat GPI Horeb, kami ucapkan selamat kepada kedua mempelai Mosa dan JP atas berkatan perkawinan telah saudara terima, dan juga selamat kepada kedua keluarga Saudara Torop Manurung dan juga Wibisono Ikijulu. Selamat untuk semua yang boleh Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya sambutan yang kedua, perwakilan keluarga oleh David. Shalom Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mewakili keluarga bagi Jeremy dan Amanda mengucap syukur bahwa ibadah pemberkatan dan perkawinan bagi anak kasih kami pada hari ini terlaksana, dan kami juga bahwa ibadah ini boleh berlangsung dengan baik kepada itu. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih secara Pendeta Eli Bel yang telah menyampaikan kepada siang hari dan telah memberkati anak terkasih kami. Biarlah kiranya layanan Ibu sama dengan lindungan kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih tentunya mewakili keluarga pada Majelis Jemaat GPI Horeb, dalam hal ini pelaksana harian Majelis Jemaat GPI Horeb dan tentunya Ketua Majelis Jemaat dan Sulistianto, Pendeta Jemaat Ibu Januar Hari Sakti Supriyadi, senantiasa telah berproses bagi anak terkasih kami selama dan senantiasa telah memberikan bimbingan-bimbingan bagi. Tak lupa juga kami terima kasih kepada seluruh warga jemaat
khususnya di sektor pelayanan Magdalena yang telah berkenan hadir pada proses berkatan dan berkatan perkawinan anak kami. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan kalian, dan tentunya kepada presbiter di sektor pelayanan Magdalena, kami juga berterima kasih kepada keluarga besar dari keluarga Torop yang senantiasa juga dan kami bimbingan dari Bapak dan Ibu tentunya yang selalu dengan kami, dan kami juga arahan-arahan, karena walaupun kami orang tua yang belum mempunyai pengalaman dalam menghadapi acara seperti ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Toga Torop, Tuhan memberkati, dan keluarga besar tentunya. Terima kasih. Kami juga berterima kasih atas support yang tak kurang-kurangnya dari keluarga besar Niki. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga besar Niki Iblu dalam proses selama ini. Bimbing kami juga tentunya bagi anak terkasih Mosa dan Jere dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Bapak, Ibu, kami berbahagia boleh kami juga berterima kasih pada Paduan Suara Sektor Pelayanan Magdalena yang sudah juga turut memberikan puji-pujiannya pada siang hari ini, dan tentunya bagi keluarga besar Expanli yang juga telah memberikan puji-pujiannya pada hari ini. Terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Emeritus Noi yang juga telah mendampingi Pendeta Eli turut berkenan hadir pada siang hari ini, dan juga tentunya bagi Bapak Pendeta Manuel Esau Raintung, Ketua 2 Majelis Sinode, berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau pada siang hari ini, dan Ibu Ketua Santi Kiawati. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili keluarga mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam penerimaan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya itu semua dengan satu pemahaman bahwa kami menerima Bapak Ibu sekalian dengan sukacita. Biarlah kiranya damai sejahtera senantiasa memberkati kita. Selanjutnya sama lanjutkan oleh bersama pelayan firman diaken kedua